apa kabar hari ini? Semoga semuanya tetap sehat ya dan tetap semangat. Nah, hari ini hari Jumat, seperti biasa hari Jumat kita akan ikut KKCF, Kalam Kudus Children Fellowship. Yuk, semuanya sudah siap? Kalau sudah siap, kita mau mulai. Kita semua berdiri. Guru ajak semuanya berdiri dengan sikap berdoa. Dengan sikap yang siap, kita mau menghadap hadirat Tuhan. Kita akan bernyanyi hormat bagi Allah Bapa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang Tuhan anugerahkan buat kami. Kami boleh bangun dengan kekuatan tubuh yang baru. Kami boleh tetap sehat. Kami boleh tetap kuat. Kami tahu itu semua karena berkat pimpinan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah. Kami mau mengadakan KKCF. Biarlah dari awal sampai selesainya boleh terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan dengan perantaraan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita ya, ayat hafalan kita dari 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu ayat hafalan kita hari ini ya. Oke, sekarang kita mau bernyanyi ya. Semuanya siap? Kita akan bernyanyi Allahku besar. Firman Tuhan ya. Judul lagunya Berani Tampil Beda. Ayo semuanya siap? Kita bernyanyi sekali lagi. Karena
selamat pagi kembali anak-anak. Ya, bersyukur ya hari ini kita boleh diberi kesempatan lagi untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi anak-anak sudah bernyanyi, berdoa, memuji Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, tapi sebelum kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan, Ibu Guru mau tanya dulu. Nah, siapa di sini yang kalau ditinggalkan mama di rumah sendiri takut? Wah, tidak ada. Ya, good. Berarti anak-anak semua berani ya. Atau siapa yang di sini kalau disuruh kalau mau ke toilet, kalau malam-malam masih takut-takut? Wah, tidak ada ya. Good, hebat. Berarti anak-anak semua pemberani ya. Atau siapa yang di sini kalau bersalah berani mengakui kesalahan? Ya, ada ya, good, pintar. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pagi ini kami boleh diberi kesempatan lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus menolong kami semua, sehingga firman-Mu yang kami akan dengarkan kami boleh mendengar dengan baik dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mulai dari awal hingga selesainya cerita kami di pagi ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, teman-teman, kalau Ibu Guru tadi sudah tanya siapa yang takut. Nah, sekarang kita mau dengarkan satu cerita. Di dalam Alkitab ini ada seorang raja yang namanya Raja Darius. Nah, Raja Darius ini memerintah di kota Persia pada saat itu. Nah, tapi karena terlalu luas daerah kerajaannya, sehingga dia mau mencari orang-orang untuk membantunya. Dia mau mencari orang-orang untuk membantunya di dalam kerajaan itu. Nah, anak-anak, sehingga dia memilih 3 orang untuk membantunya. Dan salah satu dari orang yang dipilihnya itu adalah Daniel. Ya, siapa? Daniel. Jadi yang dipilih salah satunya adalah Daniel. Nah, Daniel ini adalah orang yang sangat luar biasa. Dia punya roh, karena roh yang dari Tuhan. Nah, sehingga ia mau menempatkan Daniel di seluruh kerajaan anak-anak. Berarti Daniel ini dipercaya sama raja ya. Nah, anak-anak, waktu teman-temannya mendengar bahwa Daniel juga dipercaya untuk ada di dalam kerajaan ini, wah, temannya cemburu. Teman-temannya cemburu. Kenapa ya Daniel ini yang dipilih ya? Bagaimana kita jatuhkan Daniel supaya dia tidak dipercaya sama raja lagi? Dia mencari kesalahannya Daniel. Wah, memerintah. Wah, dia bagus teman-teman. Dia baik. Iya, dia baik teman-teman. Wah, jujur. Iya, dia jujur teman-teman. Wah, apa ya kira-kira kesalahan Daniel yang kita boleh lihat ya? Coba. Saya temukan kesalahannya Daniel apa ya? Nah, kita akan katakan kepada Tuan Raja kita bahwa Tuan Raja, kita harus membuat undang-undang bahwa semua harus menyembah Tuanku Raja.
Siapa-siapa yang tidak menyembah kepada Tuhanku Raja, dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Wah, itu yang dikatakan oleh pembantu-pembantu raja kepada Raja Darius. Sehingga Raja Darius menerima permohonan itu. Nah, Raja Darius mau menerima permohonan itu sehingga ia mengeluarkan sebuah peraturan, sebuah surat kepada semua orang yang ada di Persia. Wah, dia mengeluarkan surat. Dan apa yang terjadi teman-teman? Daniel mendengarkan hal itu. Daniel mendengarkan hal itu. Waktu Daniel sudah mendengarkan hal itu, Daniel cepat-cepat bergegas-gegas untuk pergi ke rumahnya dan naik di atas kamarnya untuk berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Tuhannya yang dia cintai itu. Nah, Tuhan yang memberikan roh keberanian kepada Daniel, sehingga apa yang dikatakan oleh teman-temannya itu dia tidak takuti, melainkan dia berserah kepada Tuhan. Nah, Daniel cinta kepada Tuhan dan Tuhan juga cinta kepada Daniel. Nah, sehingga waktu Daniel sementara berdoa di dalam kamarnya, dia berdoa kepada Tuhan, teman-temannya datang. Wah, betul, dia menyembah kepada Tuhan Allah. Dia tidak taat kepada peraturan yang Tuhan Raja kita buat. Dia mau menyembah kepada Tuhan Allah. Ayo, kita setia untuk kita bawa ke dalam gua singa. Nah, teman-teman, akhirnya Daniel yang sementara berdoa itu dilindungi oleh Tuhan. Dia berani oleh karena dilindungi oleh Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukan oleh teman-temannya kepada dia, kepada Daniel, dia tidak takut, melainkan mempunyai roh keberanian yang berasal dari Tuhan sendiri. Wah, waktu ia sudah ditangkap, teman-temannya bawa ke gua singa, malahan di dalam gua singa dia bermain-main dengan singa. Dia tidak takut karena dilindungi oleh Tuhan. Keberanian yang ada di dalam diri Daniel itu berasal daripada Tuhan. Daniel percaya kepada Tuhan sehingga diberikan keberanian untuk melawan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh teman-temannya kepada Daniel. Nah, teman-teman, adakah kita juga di sini yang mau seperti Daniel, mau menerima keberanian yang berasal dari Tuhan itu? Pastinya ya. Nah, makanya anak-anak, sekarang yang ibu guru mau adalah bukan berani untuk berkelahi, bukan berani untuk mempertahankan yang salah, tetapi yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini adalah kita berani untuk mempertahankan hal yang benar yang ada di dalam hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak, Daniel ini sangat cinta kepada Tuhan dan juga dicintai oleh Tuhan. Karena Daniel mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia mau menyembah Tuhan seutuhnya. Sama juga dengan kita. Saat kita takut, kita mau berserah kepada siapa? Kita berserah kepada Tuhan. Tuhan yang akan memimpin kita, Tuhan yang akan memberikan roh keberanian kepada kita. Sama di dalam ayat hafalan kita tadi yang Ibu Marlin sudah bacakan buat anak-anak. Nah, ayat hafalan kita itu dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Apa kata firman Tuhan?
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Wah, ternyata roh yang Tuhan karuniakan kepada kita adalah roh keberanian, roh kasih untuk melakukan kasih kita kepada Tuhan. Nah, melalui keberanian kita untuk mempertahankan hal yang benar, Tuhan memberikan apa buat kita? Kekuatan. Tuhan memberikan kita roh. Oke, anak-anak, jadi mulai saat ini anak-anak tidak usah lagi untuk takut, tetapi harus jadi anak-anak yang berani. Berani apa? Berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Karena siapa? Karena Tuhan. Berani tampil beda untuk melakukan hal yang benar. Oleh karena siapa? Karena Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Daniel. Oke, anak-anak, demikian firman Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau di pagi ini kami sudah mendengarkan akan firman-Mu, dan kiranya firman-Mu akan terus menolong kami menjadi anak-anak yang berani untuk mempertahankan kebenaran di dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih kecil Tuhan, tetapi kami diberkati oleh Tuhan dan kami boleh melakukan kebenaran itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di dalam Yesus Kristus. Kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, terima kasih semua dan selamat untuk melanjutkan ibadah ya. Oke, tetap duduk yang bagus dan selamat pagi. Nah, tadi semuanya sudah mendengar firman Tuhan dan mengajarkan anak-anak semua untuk menjadi anak-anak yang berani. Ya, nah kita mendapat lagi satu karakter baru yang kita belajar hari ini, menjadi anak yang berani. Oke, baiklah. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita semua. Nah, sekarang kita mau tutup dalam doa. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Semuanya boleh lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh mengadakan KKCF pada pagi hari ini. Engkau memberkati semua anak-anak yang mengikuti ibadah KKCF pagi hari ini. Dan bagi yang belum bergabung, biarlah Tuhan Engkau berikan Roh Kudus supaya setiap hari Jumat mereka memiliki kerinduan untuk tetap ikut dalam ibadah KKCF walaupun secara online lewat channel YouTube. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau memberkati setiap anak-anak terkasih di dalam setiap aktivitas mereka setiap hari, entah belajar, bermain, ataupun apapun yang mereka lakukan. Biarlah mereka selalu berada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua juga Tuhan, memberkati mereka supaya tetap semangat, tetap sukacita untuk mendampingi anak-anak belajar secara online. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian ibadah KKCF kita hari ini.